dalam artian bisa berupa dia dalam satu area produk yang sama, misalnya industri makanan gitu ya. Ada industri pakaian misalnya. Nah, misalnya kita bicara industri makanan, kan ada banyak pabrik makanan, ya. Atau industri pakaian ada banyak pabrik produsen pakaian. Jadi industri itu seperti itu. Nah, setiap industri itu akan memiliki struktur yang berbeda, ya. Dan pasti di dalam industri tersebut jumlah dan perusahaan yang melakukan produksi juga bisa berbeda-beda. Oke, misalnya kalau ini kebetulan contohnya di Amerika ya, ready to eat breakfast cereal. Jadi produsen cereal. Kalau kita ngomong cereal, kalau di luar negeri itu cereal itu sangat sangat banyak. Ya, tapi dia istilahnya tuh konsentrasinya tinggi, mengumpul gitu ya. Konsentrasinya tinggi. Tapi kalau bicara newspaper itu nggak banyak perusahaannya. Oke. Nah, kemudian karena struktur tiap industri itu berbeda, kemudian gimana mengukurnya? Ya, bagaimana mengukurnya? Yang paling mudah kalau kita bisa menghasilkan satu angka, ya. Kalau kita bisa menghasilkan satu angka, maka itu akan mudah nanti dibandingkan dengan industri yang lain seperti apa sih angkanya itu. Nah, yang umum untuk pengukuran pasar ini ada rasio konsentrasi atau concentration ratio, atau ada lagi Herfindahl-Huisman Index. Kadang hanya disebut Herfindahl Index saja, sebenarnya lengkapnya itu Herfindahl-Huisman Index, HHI. Ya. Nah, nah, kita coba lihat apa sih perbedaannya. Ini misalnya ada 8 perusahaan, ya. Ada 8 firm, kemudian ini firmnya di ranking, ya. Di ranking berdasarkan market share. Jadi pasar dia seberapa sih dari total pasar gitu. Nah, Anda bisa melihat firm pertama ini 25%, firm kedua hampir sama, ini 25%, firm ketiga juga 25%, yang lain itu hanya 5% masing-masing. Oke, ini market share. Bagaimana menghitung market share ya? Simpel saja, kalau katakanlah permintaan di pasar itu 100, ya, 100, maka 25 permintaan dipenuhi oleh perusahaan pertama. 25 yang lain dipenuhi perusahaan yang kedua. Kira-kira seperti itu market share, ya. Jadi dari 100 itu berapa sih yang disuplai oleh masing-masing firm. Nah, untuk concentration ratio sebenarnya yang Anda butuhkan hanya market share. Jadi market share ini akan bisa digunakan menghitung concentration ratio. Kemudian kalau Anda mau menghitung Herfindahl-Huisman Index, Anda perlu square dari market share, jadi kuadrat dari market share. 25 kuadrat 625. Ya. Nah, ini masing-masing dikuadratkan. Oke. Kemudian concentration index itu biasanya yang umum dipakai adalah CR4. CR4 itu melihat 4 perusahaan terbesar, ya, 4 perusahaan dengan market share terbesar. Jadi kalau concentration index di sini CR4, jadi maksudnya CR4 ini concentration ratio untuk 4 perusahaan. Dia simpel saja, dijumlahkan market share dari 4 perusahaan teratas ini. Ini kan 25 tambah 25 tambah 25, 75 tambah 5, 80. Artinya
4 perusahaan terbesar menguasai 80%. Oke. Kemudian nah, kalau Herfindahl Index itu menjumlahkan nih, Herfindahl Investment Index ini menjumlahkan semua kuadrat dari market share. Oke. Jadi ini dijumlahkan semua, ketemunya 2000. Ya. Nah, nanti kalau Anda cari paper, ada banyak ya, tidak harus di Indonesia, banyak paper. Saya tadi sekilas mencoba lihat di Google Scholar itu ada di negara mana ya, saya lupa, di Eropa Timur, melihat konsentrasi untuk market power untuk perusahaan telekomunikasi misalnya. Ya, ya kayak misalnya Indonesia, kalau telekomunikasi itu ada Telkomsel, Indosat, apalagi ya pemain-pemain itulah. Ya. Nah itu dilihat market share-nya, kemudian bisa dihitung concentration ratio atau Herfindahl Index-nya. Oke. Nah, nilai indeks konsentrasi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama oleh merger, ya, terutama oleh merger. Nah, tadi ini kondisi awal, misalnya perusahaan keempat dan kelima ini mereka memutuskan untuk bergabung jadi satu perusahaan, oke, bergabung jadi satu perusahaan, maka ini bergabung, ya, market share-nya akan berubah kan, 5 tambah 5 jadi 10 di sini. Ya, 5 tambah 5 jadi 10. Kemudian karena ini ada tambahan 5, sekarang concentration ratio untuk 4 perusahaan terbesar bertambah jadi 85, ya. Ini kan sebelumnya 80, karena 4 dan 5 merger, otomatis dia kan bertambah ini CR4-nya. Sama dari sisi yang kuadrat dari market share yang Herfindahl Index-nya di situ, karena ada penggabungan kan berarti ini jadi 10 kuadrat jadi 100. Ya, 10 kuadrat jadi 100, jadi kalau di total itu akan naik jadi 2050. Jadi perubahan di dalam jumlah dan ukuran perusahaan itu akan sangat mempengaruhi indeks konsentrasi. Ya, jadi sekali lagi indeks concentration index atau indeks konsentrasi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran. Nah, ini kan jumlahnya sekarang berubah. Awalnya 8, sekarang jadi hanya 7. Ya. Kemudian market share-nya juga berubah kan. Tadinya 25, 25, 25, sekarang yang 4 terbesar jadi ada 10 di sini. Oke, jadi itu bagaimana mengukur struktur sebuah pasar, ya, melihat kondisi sebuah pasar. Jadi kalau seperti ini artinya pasarnya sangat dikuasai oleh 4 perusahaan terbesar ini, ya. Ini karena ada gabungan tadi naik jadi 85. 85% pasar dikuasai oleh 4 perusahaan terbesar. Seperti itu, ya. Oke. Nah,
sekarang balik ke definisi pasar. Apa sih pasar itu? Ya, itu tadi kan kita melihat struktur pasarnya ya, struktur industri dalam pasar. Misalnya sebenarnya kalau bicara tentang pasar itu tidak ada konsensus yang spesifik. Kalau misalnya ngomong pasar untuk mobil, ya, untuk mobil gitu, untuk kendaraan roda empat. Nah, apakah itu termasuk pick up? Ya, kan mobil sendiri nanti ada mobil untuk angkutan orang misalnya, tapi pick up juga bisa untuk angkutan orang misalnya. Jadi belum ada konsep yang spesifik. Kemudian misalnya kalau yang paling ketiga McDonald sama Burger King, sebenarnya pesaingnya itu siapa? Apakah pesaingnya itu hanya KFC misalnya, atau Laziza misalnya, atau juga warung-warung yang ada di sekitar, karena ada, kalau kayak di Indonesia kan ada banyak tempat makan juga gitu. Oke. Nah, biasanya untuk mendefinisikan pasar ini bisa menggunakan seberapa besar substitusi dari komoditasnya. Misalnya substitusi itu, kalau saya eh, nggak mau beli McDonald misalnya, substitusinya apa? Saya bisa beli KFC misalnya. Oke. Nah, kemudian seberapa dekat ini substitusinya? Tapi dekat itu juga susah ngukurnya, jauh dekat itu. Oke. Kemudian produknya itu mau seperti apa? Benar-benar homogen, ataukah homogen benar-benar sama ya, misalnya ayam goreng tok. Tapi kalau kita bicara ayam goreng saja, kayak McD punya burger, KFC juga punya burger, bahkan Burger King itu juga dia burgernya yang ada yang pakai ayam goreng. Jadi ini seperti apa? Ya. Nah, permasalahannya mendefinisikan pasar ini penting, karena kalau tidak konsisten nanti dalam analisisnya akan bisa ya, tidak bermakna gitu ya. Karena sekali lagi pasarnya itu harus didefinisikan dengan jelas, sehingga nanti kalau kita mau me, mengukur seberapa kompetitif sebuah pasar, ya itu bisa bisa sesuai gitu ya. Kemudian eh, ini nanti juga akan terkait dengan eh, misalnya keputusan untuk merger, ya. Keputusan untuk merger itu apakah dia dalam satu pasar yang sama ataukah ini pasar yang berbeda, itu akan jadi permasalahan tersendiri. Oke. Nah, agar konsisten kemudian apa? Agar konsisten dalam mendefinisikan pasar, ya, agar konsisten dalam mendefinisikan pasar, yang digunakan untuk definisi pasar biasanya adalah data industri. Ya. Jadi kalau Anda pernah lihat ke eh, survei ini ya, data survei industri menengah besar. Di situ kan ada eh, kode IC, ya, kode sektor itu ya. Nah, ada sektor makanan, ada sektor makanan dan minuman, ada sektor tembakau, ada sektor
macam-macam gitu ya, ada kodenya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah substitusi dalam produksi, ya, substitusi dalam produksi. Artinya dalam proses produksinya, ini misalnya McD dan apa, KFC gitu ya. Tapi kita ngomong dari sisi produksinya, dia inputnya itu apa? Ya, itu. Nah, dengan dua pendekatan ini, maka pasar bisa didefinisikan dengan lebih standar. Nah, ini kalau di Amerika ya, di Amerika ada Federal Statistik untuk dasar data tadi, kemudian ini juga di Amerika case-nya. Nah, akan tetapi ya, ini penggunaan statistik yang statistik produksi itu ada keterbatasannya, ya. Keterbatasannya di situ ini kita kalau pakai statistik dari sisi produksi, nanti bisa masuk di dalamnya itu produk dari industri yang berbeda. Produk dari industri yang berbeda yang sebenarnya di luar pasar yang kita maksudkan. Ya. Padahal tadi kan mendefinisikan pasar ini perlu konsisten. Nah, sementara kalau ada produk dari industri lain yang sebenarnya bukan bagian yang kita analisis, itu akan artinya ya merubah definisi pasarnya tadi kan, jadi nggak konsisten lagi. Itu sih. Kemudian hal lain yang terkait dengan pasar selain dari ya apa yang dia produksi, kemudian statistik industrinya, hal yang lain adalah dari sisi geografi. Nah, dari sisi geografis, karena secara geografis bisa jadi karena kondisi tertentu, ya, kondisi tertentu ini akan menjadi batasan kondisi geografis ini. Misalnya di satu negara yang dia negara pulau gitu ya, otomatis kalau mau mengirimkan barang ke negara pulau tersebut itu bisa pakai kapal atau hanya bisa pakai kapal atau pesawat, tapi kan jadi mahal. Tapi yang jadi isu kalau pakai batasan geografis adalah ini, karena dari sisi pasarnya, dari sisi pembelinya, ya pembelinya kan tidak selalu berada di wilayah itu. Dia bisa pergi ke tempat lain yang ada produk yang dia ingin beli. Oke. Tapi tetap saja geografis ini, batasan geografi ini juga perlu diperhatikan. Kemudian ini ya, terkait dengan produksi tadi, terkait dengan produksi, ada hubungan secara vertikal antar perusahaan. Ada hubungan vertikal. Jadi, kenapa kok hubungan vertikal? Sebagian besar perusahaan itu mereka memproduksi itu barang setengah jadi, intermediate. Jadi bukan barang yang sudah siap dipakai. Sebagian besar perusahaan itu
produksinya adalah produksi yang intermediate. Oke, karena intermediate ini artinya apa? Dia juga perlu membeli bahan baku, kemudian dia menjual ke perusahaan lain gitu kan. Makanya dia hubungannya ada hubungan vertikal, ya, hubungan vertikal. Dan di sini eh, bisa ada upstream atau downstream produksinya. Apakah ini yang setengah jadi, kemudian ada digabungkan dengan produk yang lain, dengan input yang lain lagi, baru bisa jadi barang jadi. Nah, ini akan menjadi isu tersendiri juga karena konsentrasi, yang mengukur konsentrasi bisa jadi karena proses hubungan vertikal ini nanti konsentrasi sebuah perusahaan ini dia posisinya itu bisa berbeda ya. Kalau dia misalnya hanya sebagai supplier bahan yang sangat awal gitu ya, bahan yang sangat awal, ini masih bahan baku gitu, dia kan sebenarnya produksi juga, tapi dia akan jual ke perusahaan yang lebih atasnya yang dia eh, menggabungkan beberapa input, kemudian itu masih setengah jadi juga, nanti dia dijual lagi kepada perusahaan yang memproduksi bahan yang final good-nya, itu artinya masing-masing ini konsentrasinya bisa berbeda. Nah, itu menjadi isu tersendiri juga terkait dengan mendefinisikan pasar. Oke, makanya di sini sebuah perusahaan ya, firm, pada level produksi yang berbeda, itu bisa jadi akan posisinya itu masuk pada industri yang berbeda. Ya, maksudnya gini, ini contohnya ini ya. Kan ada yang memproduksi eh, sebuah firm ya, sebuah firm dia memproduksi sendiri eh, botolnya, botolnya dia produksi sendiri. Ya, ini low concentration. Kemudian supplier dari soft drink, yang ini botolnya, kemudian ini soft drinknya. Kan ini botolnya saja belum ada isinya. Yang ini soft drinknya, ini high concentration. Nah, ini state produksi yang berbeda, dan karena state produksi yang berbeda, maka industrinya bisa beda. Yang ini adalah, padahal itu untuk satu produk yang sama. Ya, produk akhirnya kan soft drink. Yang di sini ini memproduksi botolnya, ya. Yang ini suppliernya. Oke. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bagaimana sebenarnya mendefinisikan pasar itu ya menjadi isu tersendiri. Walaupun kalau kita ngomong di secara definisi pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli ya untuk transaksi. Tapi kalau kemudian mau diukur konsentrasi pasar atau struktur pasar yang seperti apa, itu kita harus mendefinisikan pasarnya dulu secara spesifik. Tapi
kalau mau mendefinisikan pasar, ada beberapa hal tadi yang perlu dipertimbangkan. Substitusi barangnya, kemudian bisa dari sisi geografisnya, bisa juga level produksinya, itu perlu dipertimbangkan. Ya. Nah, kemudian itu dari sisi pemain pasarnya, produsennya. Nah, di sisi lain ada pemerintah, ya. Ada pemerintah. Pemerintah ini yang dia berwenang untuk mengeluarkan kebijakan. Di sini dengan kebijakan, maka pemerintah bisa juga mempengaruhi struktur pasar, ya. Bisa mempengaruhi struktur pasar. Misalnya kebijakan membatasi perusahaan yang masuk. Saya kira ini banyak contoh ya. Kalau misalnya di beberapa provinsi atau di beberapa kabupaten ya, itu ada yang membatasi minimarket, ya. Minimarket ini dibatasi, tidak boleh sebuah jaringan minimarket masuk ke dalam sebuah kabupaten. Nah, itu kan otomatis mempengaruhi struktur pasar yang di kabupaten tersebut, ya. Kemudian misalnya kebijakan untuk sistem paten, ya. Artinya hanya perusahaan atau produsen yang memiliki sebuah paten yang bisa memproduksi, ya, tentu saja akan mempengaruhi struktur pasar. Kalau misalnya ini patennya diberlakukan secara tegas, artinya perusahaan lain kan nggak bisa memproduksi barang yang sama. Akhirnya akan jadi struktur pasarnya monopoli. Ya. Bisa juga mengeluarkan undang-undang yang anti monopoli misalnya, ya. Mengeluarkan undang-undang anti monopoli agar tetap kompetitif pasarnya, agar ada banyak produsen, sehingga karena banyak produsen ada banyak pilihan, sehingga akan terjaga competitiveness-nya. Jadi ini dari sisi pemerintah. Oke. Kemudian kalau tadi kita sudah berbicara tentang struktur pasar, bisa dilihat dari konsentrasi indeks konsentrasi pasar. Nah, kemudian setelah kita tahu struktur pasarnya, kita akan bisa mengidentifikasi seperti apa kinerjanya, performa dari pasar tersebut. Nah, memang struktur pasar itu bisa jadi digunakan sebagai indikator dari kinerja pasar. Jadi struktur pasar sebagai indikator kinerja sebuah pasar. Tetapi bisa jadi itu bukan ukuran yang sempurna. Ya. Misalnya kalau struktur pasarnya di situ konsentrasi tinggi, jadi hanya tiga perusahaan ya menguasai katakanlah 90%. Itu kan konsentrasinya sangat tinggi. Hanya dikuasai oleh tiga perusahaan tadi kan. Nah, bisa jadi walaupun hanya konsentrasi yang tinggi, walaupun hanya ada tiga perusahaan, bisa jadi harga yang ditawarkan sangat kompetitif. Sebenarnya kalau harga kompetitif, siapa yang mengambil manfaat? Sebenarnya ya konsumen.
Ya, tuh. Eh, jadi struktur pasar bisa digunakan untuk indikator kinerja pasar. Kemudian selain dari struktur pasar, bisa juga kinerja pasar ini dihitung menggunakan yang namanya indeks Lerner. Ya, itu menggunakan Lerner Index. Apa itu Lerner Index? Nah, ini Lerner Index itu adalah ini harga dikurangi marginal cost dibagi dengan harga. Ya, ini adalah harga barang yang dibicarakan, kemudian ini marginal cost, tentunya ini terkait dengan biaya produksi barang tersebut di masing-masing perusahaan. Kan beda-beda perusahaan marginal cost-nya dibagi dengan harga. Oke. Kalau perfect competition, Lerner Index-nya itu adalah 0. Ya, perfect competition, Lerner Index-nya 0. Tadi kan, kenapa? Kalau dalam perfect competition, kita tahu, ini kan, perusahaan itu akan memperoleh profit maksimum ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, marginal revenue ini kan price. Ya. Sementara tadi kan rumus dari Lerner Index itu adalah P minus marginal cost dibagi dengan P kan gitu. Ini kan rumus dari Lerner Index tadi. Nah, kalau ini MR sama dengan MC, maka ini kan 0. Ya, maka Lerner Index-nya akan 0. Oke. Dan itu kalau Lerner Index 0, atau Lerner Index mendekati 0, itu mendekati perfect competition. Nah, sebaliknya, kalau monopoli, Lerner Index-nya 1 per mu ini apa ya, simbol Greek-nya saya lupa namanya. Jadi 1 per mu ini, jadi ini kebalikan dari permintaan yang elastis. Ya. Oke. Kalau misalnya perusahaannya hanya sedikit, nah, kalau perusahaannya sedikit, maka untuk perhitungan Lerner Index-nya ini perlu menggunakan rata-rata. Kalau perusahaannya hanya lebih dari 1, tapi nggak banyak gitu ya. Kalau perfect competition ini kan perusahaannya ada banyak. Kalau monopoli hanya ada 1. Ya. Kalau di antara itu, maksudnya sedikit di atas monopoli, perusahaannya lebih dari 1, tapi nggak banyak. Nah, kalau nggak banyak ini perlu pakai rata-rata. Itu Lerner Index. Nah, artinya di sini. Ini asumsinya barangnya itu homogen sama. Dan semua dijual pada harga yang sama. Ini harga yang sama. Kemudian perusahaannya ada banyak nih, jadi harus dijumlahkan untuk marginal cost dari masing-masing perusahaan. Oke. Ini Lerner Index ketika
perusahaannya lebih dari satu, tapi tidak terlalu banyak. Oke. Tapi penggunaan learner index ini juga ada keterbatasannya, ya. Jadi learner index ini tadi kan dia akan menghasilkan satu angka. Kalau 0 atau mendekati 0 itu artinya mendekati perfect competition gitu ya. Tapi ini kalau 0 tadi itu sebenarnya tidak selalu berarti itu performance, ya. Tapi lebih pada outcome saja. Karena perfect competition nilainya 0 gitu, bukan menunjukkan performa dari pasarnya seperti apa, ya. Itu kemudian bisa jadi juga ada misspecification, kesalahan spesifikasi, misalnya ada sunk entry cost. Sunk entry cost ini kalau sebuah perusahaan itu masuk ke dalam sebuah pasar, maka kan dia harus ada biaya yang kalau dia udah mulai itu biayanya nggak bisa di-recover. Oke, nggak bisa di-recover. Nah, bagaimana kemudian menutup sunk entry cost ini? Ya dia harus marginnya itu harus positif, margin harganya. Oke. Nah, itu bisa jadi tidak masuk dalam perhitungan, tidak bisa ditunjukkan dalam perhitungan learner index tadi. Ya. Oke. Ini contoh ini. Sebenarnya ini contoh yang ya. Ini contoh terkait dengan struktur pasar tadi. Misalnya ini digambarkan yang titik kuning itu McDonald, itu kan misalnya di beberapa daerah itu kan misalnya di sini Woburn ini ada McDonald, ada Burger King, artinya bisa jadi itu substitusi kan. Tuh. Tapi di daerah lain, misalnya ini di sini hanya ada Wendy dan McDonald. Karena itu ya akan jadi beda-beda siapa yang bersaing dengan siapa gitu. Ini ketika dihubungkan dengan masalah mendefinisikan pasar tadi. Oke. Jadi chapter 3 ini sekali lagi fokusnya adalah bagaimana mengukur struktur pasar. Tadi ditunjukkan bisa pakai indeks konsentrasi, ada 2, CR itu concentration ratio, biasanya dipakai itu CR4 biasanya. 4 itu melihat 4 terbesar. Tapi CR ini bisa dikembangkan lagi. Misalnya kalau perusahaannya banyak, bisa nanti katakanlah perusahaannya ada di dalam industri tersebut ada 300 perusahaan, banyak. Karena nanti bisa jadi CR-nya CR100, artinya melihat share dari 100 perusahaan terbesar. Share dari 100 perusahaan dengan share terbesar. Itu CR100. Atau CR200, berarti melihat 200 dengan konsentrasi yang terbesar. Oke. Kemudian tadi juga ada Herfindahl Index. Kemudian kalau yang ukuran yang satu lagi tadi untuk melihat performa dari pasar, ya, market performance, itu bisa menggunakan indeks Lerner. Ya.
Oke. Oke. Nah, itu chapter 15. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Di bukunya ada beberapa contoh lain ya, selain yang ada di slide ini. Oke. Nah, ini sekali lagi chapter 3 ini menunjukkan bahwa sebenarnya mendefinisikan pasar itu tidak mudah. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, mulai dari substitusi barang, ya. Tadi ditunjukkan kalau mau konsisten, jangan barang yang dikonsumsi, tapi barang yang diproduksi. Itu yang pertama. Kemudian dari selain substitusi barang bisa juga dari sisi geografis, ya. Nih, dari sisi geografis itu batasan wilayah. Kemudian yang berikutnya dari hubungan vertikal, ya. Hubungan vertikal ini dari stages atau tahapan dalam proses produksi ini. Oke. Kalau tidak ada